Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dwi Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 232410101072 dari kelas A. Berikut saya akan membahas LKM 5 dari mata kuliah Data Mining. Soal pertama yaitu lakukan clustering pada dataset Sheetal-Weather. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu normalisasikan data Sheetal-Weather menggunakan normalisasi min-max. Pertama itu gunakan import pandas ASPD untuk memanggil library pandas yang bisa digunakan untuk manipulasi data. Kemudian panggil Skyline Preprocessing untuk mengimport min-max scaler yang akan digunakan sebagai normalisasi. Import Seaborn, import Matplotlib sebagai visualisasinya. Selanjutnya, setelah melakukan import tersebut untuk memanggil library tertentu, setelah itu yaitu membaca CSV yang diperlukan. Di sini menggunakan fungsi pd read. Read itu untuk membaca CSV Sheetal-Weather ini. Kemudian ini kolom numeriknya atau fitur-fitur yang akan digunakan itu precipitation, time max, time min, wine. Kemudian ini df normalize, df copy untuk menyalin kopian atau salinan dari data tersebut. Kemudian ini adalah cara normalisasi menggunakan min-max. Berikut caranya. Nah, normalisasi min-max itu kalau dijelaskan secara rumus itu mungkin seperti ini. Nilai asli fitur dikurangi nilai minimum dari fitur tersebut, kemudian dibagi dari nilai maksimal fitur tersebut dikurangi dengan nilai minimum fitur tersebut. Selanjutnya itu print data normalize, df normalize head ini untuk menampilkan 5 data teratas dan berikut outputnya data setelah dinormalisasi. Jadi di sini itu semua rentangnya itu dari 0 sampai dengan 1. Tidak ada yang lebih dari itu karena telah dilakukan normalisasi. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Berikut shortcut-nya. Pertama, import pandas ASPD untuk memanggil library pandas, kemudian import Matplotlib yang akan digunakan sebagai visualisasi. Langkah pertama yaitu gunakan fungsi read pada pandas untuk membaca CSV Sheetal-Weather. Kemudian ini untuk menyeting bingkainya yaitu dengan ukuran lebar 8, tinggi 6. Nah, berikut untuk scatter plotnya. Yang pertama itu ada scatter plot precipitation versus time max dengan yang mengambil data dari precipitation dan juga time max. Ini untuk scatternya. Kemudian alpha ini ketebalannya dan warnanya itu yellow, dan berikut judulnya time max, x labelnya itu precipitation, y labelnya time max. Selanjutnya scatter plot yang kedua yaitu time min versus wine. Berikut scatternya mengambil dari data time min, wine dengan ketebalan itu 0,7. Kemudian red, ini titelnya time min versus wine. Terus x labelnya itu time min, y labelnya wine. Begitu pula dengan precipitation vs time min, sama datanya itu dari precipitation dan time min alpha 0,7 dan berwarna orange. Untuk yang sebelumnya ini berwarnanya merah. Berikut x labelnya precipitation, y labelnya time min dengan judul precipitation versus time min. Kemudian time max versus wine. Berikut scatter dengan mengambil data dari time max dan wine dengan yang berwarna biru. Titelnya itu time max versus wine, x labelnya time max, y labelnya wine. Kemudian gunakan PLT Tick Layout untuk menyeting tata letaknya dalam area gambar tersebut biar tidak tumpang tindih gitu. PLT Show untuk menampilkan visualisasinya. Nah, berikut outputnya. Untuk precipitation versus time max ini berwarna kuning. Nah, mungkin bisa dilihat di sini pengelompokannya. Di sini terkelompok dengan penuh, kemudian ada beberapa yang cukup terpisah lah dari yang lainnya. Untuk time min versus wine itu cenderung sangat berkelompok satu sama lain walaupun ada beberapa yang agak berjauhan. Sedangkan untuk precipitation versus time min
ini mungkin sedikit mirip dengan yang precipitation versus time max. Ada beberapa yang cukup jauh jaraknya dibanding kelompoknya. Kemudian time max versus wine ini kurang lebih mirip dengan time max versus wine karena itu cenderung sangat kedekatannya itu sangat dekat satu sama lainnya. Kemudian klasterlah dataset Seattle wine, klasterlah dataset Seattle wither dengan nilai K2, 3, 4. Berikut shortcutsnya yaitu import pandas ASPD untuk mengimport library pandas yang memanipulasi data, kailan preprocessor, import min-max scaler, kemudian kailan cluster, import k-means karena menggunakan model k-means di sini. Kemudian pdread CSV untuk membaca CSV-nya yaitu Seattle wither. Nah, ini untuk fitur-fiturnya nanti atau kolom-kolom yang digunakan itu precipitation, time max, time min, wine. Kemudian ini scalernya untuk min max itu normalisasinya. Dan berikut adalah cluster, ini caranya untuk normalisasi ini. Kemudian ini clusterisasi untuk K2, 3, 4. Berikut perulangannya untuk K2, 3, 4. Nah, di sini modelnya yang akan melatih menggunakan algoritma k-means. Jadi dihitung dari yang 2, 3, 4 gitu secara berurutan. Dan berikut untuk print WF-nya yaitu berdasarkan tanggal. Kemudian untuk numerik kolomnya itu cluster K2, K3, K4, head. Jadi untuk mengambil 5 data teratas. Nah, berikut hasilnya setelah dilakukan namanya cluster. Untuk cluster 2 seperti ini, cluster 3 seperti ini, dan cluster 4 itu seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 4 yaitu tentukan kata terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Pertama, shortcut yaitu import matplotlib ini untuk memvisualisasikan dan import seaborn. Kemudian import pandas itu untuk library pandas, import numpy, library numpy. Ini untuk min-max scalernya, normalisasinya. Kemudian ini kailan cluster, import k-means menggunakan model k-means. Kemudian ini pdread CSV, read untuk membaca CSV-nya yaitu Seattle wither. Dan berikut kolom numeriknya yaitu dengan mengubah dari yang number ini, kolomnya ini itu diubah ke dalam bentuk list nantinya. Kemudian ini normalisasi min-max-nya kurang lebih sama caranya seperti sebelumnya, yaitu nilai asli fitur dikurangi nilai minimum fitur, kemudian dibagi dengan nilai maksimal fitur dikurangi nilai minimum fitur. Nah, berikut fungsi memanggil fungsi elbow method function. Jadi elbow method itu di sini mulai digunakan dengan mengambil data, kemudian kolomnya, kemudian di sini itu dapat inersia yaitu rata-rata dari jumlah kuadrat antara setiap sampel dan pusat cluster terdekat, atau mungkin mirip dengan distortion. Kemudian key value-nya itu range-nya 1, 11. For key value itu seperti ini dengan menggunakan clustering. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, kemudian ini kan inersia pen, itu berarti akan disimpan di sini. Nah, berikut ini untuk menentukan perbedaannya dengan menggunakan npdiff. Selanjutnya menentukan K optimal dari perbedaan kedua. Berarti kan caranya itu seperti ini, np-argmax untuk menentukan rasio perbedaan itu di plus 2. Kenapa di plus 2? Karena diff atau perbedaannya itu mengurangi panjang array untuk plus 2-nya. Kemudian untuk visualisasinya atau untuk seperti ini visualisasinya ini, intar fix size-nya itu lebarnya 8, tingginya 4. Kemudian ini PLT plotnya itu terdapat key value, inersia, minimarknya, kemudian colornya itu warna green, X labelnya number of cluster, Y labelnya inersia, titelnya ini berikut. Jadi elbow untuk kolom yang mana, kemudian dan kolom yang mana, karena kan ada dua nanti kan perbandingannya. Kemudian ini K optimalnya akan kelihatan nanti di visualisasinya. Kemudian PLT show. Nah, berikut untuk memanggil fungsi-fungsi elbow-nya berdasarkan kolom atau fitur-fitur yang mau ditampilkan gitu. Berikut outputnya. Untuk elbow method untuk precipitation dan time max, K optimalnya itu 2. Di sini bisa kita lihat
K optimalnya itu telah terdapat garis-garis hitam ini ke bawah, ini telah ditandakan dengan 2. Begitu pula dengan elbow method untuk time mine dan wine, itu juga sama, K optimalnya itu 2. Begitu pula dengan yang precipitation dan time min, itu K optimalnya itu juga 2. Kemudian dan time max dan wine itu K optimalnya juga 2. Nah, selanjutnya itu tampilkan scatter plot setelah class string. Berikut shortcutnya yaitu import pandas ASPD untuk memanggil library pandas, kemudian import min scalar, min max scalar dari scalar preprocessing, kemudian import k-means itu untuk melakukan clusteringnya itu menggunakan model k-means, matplotlib, seaborns ini untuk visualisasi, kemudian df, pd, read, csv ini untuk membaca csv nya yaitu shuttle wither, ini untuk kolomnya precipitation, time max, time min, wine. Kemudian ini untuk normalisasinya sama seperti sebelumnya, caranya nilai asli fitur dikurangi nilai minimum dari fitur tersebut, kemudian dibagi nilai maksimal fitur tersebut dan dikurangi nilai minimum fitur tersebut. Berikut untuk klasterisasinya yaitu 2, 3, 4 dengan menggunakan model k-means. Kemudian ini combinationnya yang akan digunakan yaitu terdapat 4 kan tadi kan, precipitation dan time max, kemudian time min, wine, precipitation, time min, time max dan wine. Dan berikut untuk perulangannya, untuk prosesnya itu seperti ini. Kemudian setelah melakukannya maka plt show nah ini untuk visualisasinya yaitu scatter plus untuk K2 sama dengan 2 yaitu seperti ini. K2 untuk precipitation ini untuk masing-masing fiturnya ya, jadi untuk kita mulai dari yang precipitation versus time max ini cenderung berdekatan walaupun ada yang terpisah cukup jauh di sini. Nah, untuk yang time min versus wine itu bisa dilihat ini cukup berdekatan, jelas itu terpisahnya. Begitu pula dengan yang precipitation time min dan time max versus time min. Kemudian berikut untuk K3 ketika menggunakan K3. Jadi di sini ada 3 warna, itu hasilnya akan seperti ini. Jika menggunakan K4 itu akan terdapat 4 warna seperti ini. Nah, selanjutnya analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Satu, yaitu visualisasi sebelum clustering, di mana data itu divisualisasikan dengan warna merah, kuning, orange, dan biru untuk semua pasangan variabel, mulai dari precipitation versus time max, time min versus wine, precipitation versus time min, dan time max versus wine. Dan di sini itu kan masih gak jelas ya, karena kan masih belum di clustering gitu, pengelompokannya gak jelas. Masih belum jelas lah gimana pengelompokannya. Dan ini distribusi dari data itu terlihat menyebar dan acak, terutama pada bagian sumber precipitation yang banyak mengelompok di nilai rendah atau dekat dengan 0. Kemudian visualisasi setelah clustering itu untuk precipitation versus time max itu cluster biru cenderung mendominasi area precipitation yang sangat rendah dan time max yang tinggi. Kemudian cluster orange itu cenderung muncul di daerah dengan precipitation lebih variasi dan time max lebih rendah. Dan dari kedua analisis pada ini, precipitation versus time max ini, dua ini, itu dapat disimpulkan adanya potensi dua cuaca yang berbeda. Selanjutnya pada time min versus wine, itu cluster orange mendominasi area dengan time min rendah ke sedang, dan cluster biru itu mendominasi time min tinggi dan wine rendah. Kemudian dari kedua analisis pada time min versus wine ini dapat disimpulkan bahwa suhu minimum itu mungkin bisa berkolerasi negatif dengan kecepatan angin dan dalam salah satu cluster itu. Kemudian precipitation versus time min ini, cluster orange itu cenderung terkonsentrasi di area precipitation dan time min yang rendah, di mana cluster biru itu lebih tersebar dengan time min lebih tinggi. Jadi, dari dua ini itu dapat mengindikasikan pola curah hujan ringan di suhu rendah atau bahkan sebaliknya. Kemudian, time max versus wine. Ini pemisahan cluster sangat jelas. Cluster biru muncul pada time max tinggi dan wine rendah. Cluster orange itu cenderung pada time max rendah dan wine tinggi. Dan dari ketiga analisis ini itu mengindikasikan bahwa suhu maksimum dan angin adalah variabel penting untuk membedakan dua kondisi cuaca yang diklasterakan. Kemudian tentukan manakah
K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Mulai dari ini 1/6 kombinasinya itu, kemudian ini yang akan ditentukan mana yang terbaik. Dari yang sebelumnya telah dikerjakan itu K2 cukup baik dalam memisahkan data menjadi data kelompok utama. Klaster itu terlihat padat dan cukup jelas seperti yang terlihat di scatter plot time max versus wine. Kemudian K3 itu kemungkinan besar menambah klaster yang sedikit meningkatkan pemisahan tetapi bisa menyebabkan overlap jika tidak benar-benar signifikan. Dan keempat itu bisa dilihat dari elbow methodnya, itu terlihat bahwa manfaat penambahan klaster itu sudah mulai mengalami penurunan, sehingga kecenderungannya adalah overfitting jika data sebenarnya hanya punya 2-3 kelompok alami. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang terbaik itu secara visual ya K2, karena itu visualnya itu klasternya itu cukup rapi dan terpisah dengan jelas, terutama pada elbow method menunjukkan penurunan terbesar dari K1 ke K2 yang sangat jelas. Dari percobaan di atas itu menghasilkan hal sebagai berikut, di mana itu normalisasi datasetnya sehingga semuanya itu atributnya pada rentang nilai 0 sampai 1. Kemudian untuk klasterisasi dataset dengan nilai K 2 dan 3, 2, 3, 4 itu terdapat perbedaannya pada masing-masing nilai sehingga mencerminkan tingkat segmentasi yang digunakan nilai K tersebut. Kemudian untuk analisis K terbaiknya ini itu K2 seperti yang telah dikatakan sebelumnya, dan untuk pengelompokannya itu kombinasi atributnya seperti berikut. Kemudian scatter plot itu menunjukkan klasterisasi yang terpisah secara logis dengan distribusi menunjukkan pola cuaca spesifik. Visualisasi centroid itu digunakan untuk memberikan informasi tentang pusat rata-rata kondisi cuaca untuk setiap klaster. Kemudian analisisnya itu pemilihan K terbaik itu dapat diambil kesimpulan kalau analisisnya itu yang terbaik K2 karena nilai 2 itu memiliki perbedaan jarak yang paling signifikan dengan nilai K lain, di mana jarak antara K ke K yang lainnya cenderung sama atau bisa diartikan tidak banyak perbedaannya. Kemudian karakteristik klasternya itu setiap klaster mewakili kondisi cuaca tertentu seperti hari hujan, cerah, bersalju atau berangin-angin. Centroid memberikan gambaran kata-kata atribut cuaca di setiap klaster. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, itu dapat diambil kesimpulan bahwa nilai K terbaik untuk membagi dataset adalah K2 karena pada nilai ini data cuaca itu terbagi menjadi 3 klaster utama yang merepresentasikan pola cuaca di Seattle secara signifikan, di mana di sini itu juga telah dilakukan proses normalisasi dengan min-max scalar untuk memastikan data itu berada dalam skala yang sama sehingga clustering itu hasilnya lebih akurat. Selain itu, penambahan centroid pada scatter plot memberikan gambaran rata-rata atribut di masing-masing cluster, memperjelas pola distribusi data. Kemudian, metode elbow itu juga mendukung K2 sebagai pilihan terbaik karena nilai inersia mulai menghambat signifikan di titik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa metode K-means terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola dalam data cuaca. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.